Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan dan belum maksimalnya daya dorong dari saham-saham big caps terhadap indeks harga saham gabungan. Langsung saja dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, tampaknya didominasi oleh saham-saham big cap. Di antaranya adalah dari infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 3.700 hingga ke 4.000. Kemudian juga ada Astra International juga direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 5.300 hingga ke 5.750. Dari perbankan big cap ada BBCA juga direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 8.800 hingga ke 9.000. Perbankan big cap lainnya ada BBRI juga direkomendasikan buy 5.200 hingga ke 5.500. Ada Telkom, Astra International, BBCA, dan PBRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo selaku Head of Investment Reswara Kian Investa. Pak Kiswoyo, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan rata-rata atau secara keseluruhan nih Pak, tampaknya saham-saham big cap lebih Anda jagokan. Apakah ini juga momentum di tengah penguatan belum signifikan dan juga menjelang perdagangan di akhir tahun dengan harapan adanya window dressing nantinya, ataupun juga dengan istilah lainnya juga ada peristiwa yang cukup menantikan juga Santarelli di Desember 2023 ini. Betul. Jadi seperti tadi kita pernah bahas kita bahaskan bahwa kita ISG harapannya akan ada window dressing, masih bisa bikin new high. Artinya ISG masih bergerak di atas 7.300 dalam waktu 1 bulan ini. Desember ya, artinya sebelum Desember mungkin akan ada new high sekali lagi. Makanya saham BRI, BCA, Astra Nasional, Telkom, terus kalau ada tambahan lagi BMRI sama BBNI itu masih sangat menarik. Tapi memang chance paling besar adalah di Astra International dan Telkom karena mereka belum new high sama sekali. Dan jarak ke new high itu masih jauh banget. Kalau kayak Astra Nasional kan high-nya itu 8.000, tapi mungkin akan bikin new high-nya tahun depan. Untuk Telkom juga sama, high-nya ada sekitar area 4.800, jadi masih jauh banget. Jadi mungkin mereka berdua ini adalah saham simpenan untuk bikin new high di awal-awal tahun depan. Jadi kita akan lihat mulai rally-nya semoga mulai bulan depan, artinya mulai besok itu Desember, sudah ada rally awal untuk Astra Nasional dan Telkom, itu terutama. Baik, kita ke Telkom terlebih dahulu Pak. Hari ini menguat cukup signifikan dibandingkan dengan saham-saham big cap yang Anda rekomendasikan. 3760 untuk perdagangan jangka pendek dan juga di awal Desember Pak. Ya, Telkom sebetulnya nanti level 4.000 dulu itu resisten kuat setelah tembus di atas 4.000 dan bisa bertahan di atas itu, dia akan menuju ke arah 4.500, lalu setelah itu baru mencoba menyentuh high-nya lagi 4.800. Jadi memang level psikologisnya yang pertama kali tembus adalah 4.000 lebih dahulu. Gitu. Strateginya seperti apa? Buy di level berapa untuk Telkom Pak? Kalau untuk Telkom sebetulnya di bawah di harga-harga sekarang ya, di bawah 38, di bawah 39 itu masih buy aja, terus simpan aja dulu karena harusnya sejelek-jeleknya dia 4.500 itu tahun depan ada sejelek-jeleknya, tapi harusnya bisa lebih, bisa naik lah seperti itu. Baik, beberapa waktu terakhir Telkom ini sudah mengalami penguatan cukup signifikan Pak, setelah sempat koreksi dalam beberapa waktu lalu. Secara teknikal ini ruang untuk kembali ke 4.000 terbuka cukup lebar tidak Pak? Sangat, karena kalau kita tahu fundamentalnya nggak ada masalah, jadi dia masih untungnya tetap besar, net profitnya besar. Mungkin gonjang-ganjing GoTo juga orang sudah tahu bahwa itu GoTo adalah investasi. Jadi sebetulnya sudah nggak ada pengaruh, nilainya juga kecil banget. Anggap aja kalau investasi ke GoTo di nolin pun, itu tidak akan mempengaruhi revenue dan net profitnya Telkom. Karena revenue dan net profitnya dia kan besar. Dan dia selalu bagi dividen besar juga. Jadi jangan khawatir, jadi sebetulnya hanya menunggu waktu saja untuk harga sahamnya naik ke atas. Karena kalau kinerja tidak ada masalah, tidak ada gangguan sama sekali. Baik, dari Telkom kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Astra International. Anda katakan tadi dari beberapa saham big cap Anda lebih menjagokan untuk Astra. Hari ini ditutup melemah cukup dalam di 1,36%. Maksud saya posisi jelang penutupan, bukan penutupan, di 5450 Pak Kiswoyo. Apakah momentum pelemahan ini bisa dimanfaatkan Pak? Betul, untuk Astra International ASI di bawah 5.500 ini sangat menarik banget. Jadi kita bisa buy and hold. Jangan lupa juga ini emiten perusahaannya selalu profit, revenue juga bagus. Dia selalu bagi dividen besar juga, udah bagi dividen interim duluan ya.
Jadi yang bagi dividen sekarang yang belum ini kan bank-bank ya kayak BRI, terus Telkom itu lagi nunggu lah. Tapi kalau kita tahu bahwa tahun depan harusnya dia juga ke depannya laporan keuangannya akan bagus, tapi memang tidak se-booming tahun kemarin. Karena tahun kemarin kan ada booming batu bara dari UMTR-nya. Sekarang kan harga komoditi sudah normal kembali, sehingga kalau kita bicara basically normalisasi dalam kondisi normal, itu harusnya kinerja Astra International di tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Seperti itu. Baik, dua saham pilihan yang terakhir, Pak Kiswoyo, BBCA dan BBRI, Pak. Rangkuman singkat untuk saham pilihan yang direkomendasikan. Bagaimanapun juga mereka berdua ini adalah bobot penggerak ISG yang bobotnya paling besar secara persentase. Terus juga mereka berdua ini bank besar juga, bank pertama dan kedua terbesar. Jadi harusnya secara net profit juga mereka paling besar BRI dan BCA. Jadi nggak usah khawatir, mereka juga rutin bagi dividen. Intinya kalau ada pelemahan itu mereka layak untuk dibeli dua bank. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, Astra International, BBCA dan BBRI dengan harapan menguat signifikan jelang penutupan akhir tahun dan menopang indeks harga saham gabungan dari penguatan yang belum mampu menopang penguatan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini. Pak Kiswoyo, kita masih punya satu segmen lagi, ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Kiswoyo. Kita lanjutkan kembali. Langsung saja saya ke penanya yang pertama, ada Diki dari Kalimantan. Terima kasih juga sudah bergabung. Analisis saham Medco, Pak, sudah ambil di 1120, sudah profit sebenarnya. Apakah awal bulan bisa tembus ke 1300? Tidak, Pak. Hari ini Medco berbalik arah melemah 3,32% di 1165. Masih profit, tapi profitnya sudah menipis sampai sejauh ini. Pembeliannya bagus karena memang supportnya dia adalah area 1000 sampai dengan 1100. Area support dia harga 1000 sampai dengan 1100 itu memang sudah dekat support. Dan kalau lihat arahnya memang dia sedang menuju ke atas. Kalau dia bisa bergerak nanti di atas 1250, dia barusan menuju ke arah 1500-an. Jadi memang arahnya kita lihat tembus nggak 1250-nya. Jadi sebetulnya dengan harga minyak yang sudah masih tertahan tinggi cukup naik, jadi harusnya masih aman untuk Medco. Tapi kalau sampai turun di bawah 1100, ada dua pilihan cut loss atau mungkin untuk average down gitu. Karena ini supportnya adalah 1000 sampai dengan 1100 seperti itu. Baik, selanjutnya menanyakan saham Hoki, Pak. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk Hoki. Penutupan hari ini di 190, tertekan juga cukup dalam. Sepekan terakhir sudah naik signifikan, Pak, untuk Hoki. Sudah ambil posisi di 175, memaksimalkan profit seperti apa? Kalau 175 memang udah untung dan ini memang sudah lewat resistennya juga ya 180. Jadi sebetulnya dia sedang mencoba menembus ke level 200 ya kalau saya lihat. Kalau dia bisa menembus level 200 barusan dia akan balik lagi ke arah 250. Jadi kalau memang untuk mengamankan profit kan modal 175. Kalau sampai turun ke 180 mungkin lebih baik dibuang dulu. Jadi setidaknya kalau buang itu masih dalam posisi untung lah. Tapi kalau misalnya masih di atas 180 tahan aja. Semoga dia bisa tembus di atas 200 lalu lanjut ke arah 250-an. Ambil posisi 175, penutupan hari ini di 190, level support yang bisa diwaspadai di Rp180 per saham. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak, untuk brand, targetnya sampai dengan akhir tahun. Tapi dari sisi valuasi terlebih dahulu, apakah ini sudah cukup mahal tidak, Pak, dengan penguatan yang signifikan pasca IPO beberapa waktu lalu? Brand ini sebetulnya memang dari grup Prayogo, artinya dari grup Barito, itu memang saham-saham mereka itu selalu dihargai up premium. Jadi kita tahu dari BRPT-nya, dari TPIA-nya, karena mereka memang perusahaan-perusahaan besar. Contohnya TPIA. TPIA itu memang dihargai up premium, artinya selalu dihargai lebih mahal dibandingkan perusahaan sejenis di luar negeri. Karena TPIA itu juga adalah petrokimia terbesar se-ASEAN, bukan se-Indonesia, se-ASEAN. Kalau kita bicara brand, itu pembangkit listrik geothermal dia di Indonesia itu katanya terbesar di Indonesia. Dari sisi skala bisnis. Pak Kiswoyo? Yes. Ya, boleh bisa langsung ke target sampai dengan akhir tahun, Pak? Waktu kita cukup terbatas, Pak. Kalau lihat brand sebetulnya ini kalau dia bisa nembus, kan dia baru new high ya 75. Dia bisa new high lagi, sky is the limit. Jadi memang nggak ada yang bisa menentukan limitnya sampai berapa. Tapi kayaknya memang dia masih uptrend terus sih. Baik.
tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk brand, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Pak Kiswoyo. Terima kasih sudah bergabung dan sehat selalu. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Sehat selalu Pak Kiswoyo, yang merupakan Head of Investment Reswaragian Investa. Dan pemirsa, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-46 diaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kembali menggelar Public Expose Live 2023 secara live virtual pada 27 hingga 30 November 2023. Pendaftaran investor dan media bisa melalui link bit.ly/publiclive 2023 dan idx.co.id. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.